lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel Pengadaan Samsul Ramli. Hari ini pada channel ini saya akan mencoba sedikit membahas terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Sebagai bahasan awal, saya mungkin akan membahas sedikit tentang kesejarahan ya buat kawan-kawan yang memang mungkin masih baru di dalam proses pengelolaan keuangan daerah, terkhususnya dalam pengadaan barang jasa. Karena umumnya pelaku pengadaan barang jasa itu lebih fokus kepada Perpres 16 tahun 2018 atau Perpres terkait pengadaan barang jasa yang kemarin Perpres 54 tahun 2010. Sementara pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah itu agak terpinggirkan sedikit karena memang sebagai pengelola pengadaan barang jasa kita memang pegangan kita yang paling utama adalah Peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa. Jadi perlu saya sampaikan di dalam pengadaan barang jasa itu dalam hierarki manajemennya adalah bagian dari pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya sejak tahun 2000 kita mengalami reformasi. Tahun 2003 terbitlah Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Sejampang itu, setahun kemudian terbitlah regulasi undang-undang juga yang khusus mengatur tentang bagaimana tata cara perbendaharaan negara. Paket Undang-Undang Keuangan, kalau tidak salah ada lagi itu Paket Undang-Undang Keuangan tahun 2004 itu terbitnya, ada Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang BPK ya, pemeriksaan keuangan negara. Terus kemudian Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Seingat saya ada itu ya dalam ingatan saya. Jadi memang kalau kita runutkan, pengadaan barang jasa itu adalah bagian dari Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Nah, lebih khusus lagi, dia merupakan bagian dari perbendaharaan keuangan negara. Sebelum itu, sebelum ke Perpres 16, itu ada beberapa paket perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan yang kemudian mengikutinya. Di APBD itu ada namanya PP 58 tahun 2005. Jadi 17 tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, turunlah ke daerah di APBD itu PP 58 tahun 2005, 2003, 2004, 2005. Nah, jadi itu runtut-runtutannya. Kemudian Permen PP 58 tahun 2005 turun lagi karena di PP 58 disebutkan akan diatur oleh peraturan yang membidangi atau menangani urusan dalam negeri gitu ya. Nah, inilah kemudian dilimpahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Maka Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 17, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, PP 58 tahun 2005 menerbitkan yang namanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Berubah sampai Permendagri 21 tahun 2011. Nah, ini runtutan kesejarahannya. Nah, kemudian di APBN itu ada dari Undang-Undang Nomor 17, kemudian paketnya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, turunlah yang namanya PP 45 tahun 2013. Ini untuk APBN. Nah, PP 45 tahun 2013 ini kemudian turun dalam bentuk diamanahkan kepada Kementerian Keuangan. Nah, jadi daerah di Kementerian Dalam Negeri, sementara APBN di Kementerian Keuangan. Nah, maka peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di APBN untuk pedoman pengelolaan keuangan negaranya, keuangan APBN-nya. Nah, jadi ini nih, kita harus bisa memetakan nih kan. Berarti kementerian lembaga itu mengacunya kepada PP 45 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian daerah itu mengacu kepada PP 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan seluruh turunan atau perubahannya.
Dari PP 58 tahun 2005. Baru 2019 terbit peraturan pemerintah pengganti PP 58 tahun 2005. Jadi kalau kita bisa hitung-hitung 2005 sampai 2019 itu 14 tahun ya. Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah kalau dari sisi regulasi ya statis atau stagnan gitu ya. Artinya perubahannya sangat jarang sekali. Nah kemudian kita dari Permendagri-nya, Permendagri 13 tahun 2006 berubah menjadi Permendagri 77 tahun 2020 sekarang. Sama juga rentang waktunya. Sehingga ini menurut saya wajar kemudian menjadi sebuah kehebohan tersendiri ketika terbit peraturan pengganti. Apalagi terbitnya ini dengan semacam fenomena-fenomena yang menjadi diskursus di tempat kita. Misalkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 ini kita terbitnya di bulan Desember, tetapi baru kita bisa akses tahun 2021. Sementara surat edaran terkait dengan percepatan pelaksanaan APBD, gitu ya. Itu surat edarannya sudah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020. Sementara dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020-nya sejauh yang saya tahu itu baru bisa kita akses sekarang gitu. Jadi bahan sosialisasinya duluan yang bisa diakses, kemudian Permendagri-nya sendiri kita belum bisa baca. Dan ternyata sama persis dengan Permendagri 13 tahun 2006. Permendagri 77 tahun 2020 ini pun jumlah halamannya luar biasa banyaknya, yaitu 400 halaman kalau tidak salah. Saya juga baru baca ya sekitar 18-20 halaman gitu ya. Tapi kalau misalnya baca cepat ya oke, bisa selesai gitu ya. Tetapi memang perlu memahami betul nih pola pikir dari tim penyusun dari Permendagri 77 tahun 2020 ini. Karena bagaimanapun juga karena regulasi ini sudah terbit ya kita harus pelajari gitu ya. Kita harus pahami bagaimana nuansa kebatinan, kemudian teoritis yang dipahami, dimasukkan oleh penyusun Permendagri 77 tahun 2020 ini kepada Permendagri ini. Sehingga kita bisa memahami penyusun atau penetap kebijakan ini maunya seperti apa dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan saya berharap mudah-mudahan tim penyusun ini sudah mengcapture segala kebutuhan, ya meskipun tidak semuanya, tetapi kebutuhan-kebutuhan besar terkait apa yang harus dilakukan dengan perubahan Permendagri 13 tahun 2006 yang tentu sudah banyak menimbulkan dinamika-dinamika yang bahkan dinamika-dinamika ini telah nyata berakibat atau berdampak kepada proses hukum kepada kawan-kawan. Nah ini juga harus kita pahami bersama. Tetapi secara hierarki mudah-mudahan ini bisa menjelaskan bahwa kepada kawan-kawan untuk di daerah itu ada Undang-Undang 17 tahun 2003, kemudian ada paket Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, maka bisa dipahami bahwa PP 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri 77 tahun 2020 itu adalah bagian dari perbendaharaan keuangan negara. Nah, nanti bisa dibaca lah apa yang dimaksud dengan perbendaharaan keuangan negara. Jadi pengelolaan keuangan daerah itu adalah bagian dari perbendaharaan keuangan negara. Kemudian Perpres 16 itu adalah bagian dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 juga. Berarti peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa juga adalah bagian dari tata kelola perbendaharaan keuangan negara. Nah, dia berada di mana? Ini yang menjadi kemudian ada dinamika yang harus kita pahami bersama bahwa dari sisi regulasi keuangan pengelolaan keuangannya itu ada dua cabang. Dari perbendaharaan keuangan negara nomor 1 muncul cabang 2. Yaitu terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan APBN gitu ya, APBD dan APBN. Tetapi untuk pengadaan barang jasanya munculnya hanya satu. Sementara pengadaan barang jasa itu adalah pelaksanaan dari kegiatan. Kegiatan diatur di peraturan tentang pengelolaan keuangan
daerah APBD dan pengaturan keuangan APBN. Yang kalau kita bandingkan, perbedaan-perbedaannya ini kalau bisa dibilang mencolok. Jadi yang jelas ada perbedaan antara tata laksana pengelolaan keuangan APBD dan tata laksana pengelolaan keuangan APBN. Sementara tata laksana pengadaan barang jasanya itu hanya satu. Hanya satu. Ini yang kemudian seringkali dianggap kawan-kawan di lapangan itu tidak meng-capture kendala-kendala hubungan yang agak tidak romantis, harmonis antara pengadaan dengan pengelolaan keuangan ini kemudian muncul dalam berbagai resonansinya. Nah, ini bagian yang kita harus juga sampaikan. Nah, mungkin saja nanti diskusi ini atau kendala-kendala ini bisa memunculkan satu kesimpulan. Kalau memang pengelolaan APBN dan APBD itu dibedakan dalam tata laksananya, maka tata laksana pengadaan barang jasanya mestinya juga harus diatur dalam dua pedoman atau tata laksana yang juga berbeda. Sehingga kita bisa saja mungkin mengacu ke Perpres 16 sebagai bagian dari ini. Kemudian Perpres 16-nya mungkin saja saya termasuk yang mulai berpikiran bahwa tata laksana pengadaan barang jasa di daerah itu harus diterbitkan regulasi khusus untuk daerah, sehingga bisa meng-capture kendala-kendala di daerah. Karena sangat kental sekali, di APBN itu berbeda dengan APBD, karena ada pencabangan tadi antara PP 12 dan PP 45 tahun 2013. Nah, jadi karena ada pencabangan ini mungkin menjadi beralasan gitu ya. Nah, termasuk saya yang juga sekarang mulai berpikir bahwa apakah dibutuhkan nanti peraturan lembaga yang diterbitkan oleh LKPP yang bisa meng-capture permasalahan-permasalahan pengadaan di daerah, sehingga tidak seolah-olah gitu ya peraturan Perpres 16 ini kemudian dianggap bertentangan dengan Permendagri 77 tahun 2020. Bahkan banyak sekali diskusi-diskusi yang mulai dikotomikan atau mengkonfrontasi antara tinggi rendah antara PP dengan Perpres dan seterusnya. Ini fenomena-fenomena yang mestinya menurut saya harus ditangkap oleh kawan-kawan atau kita semua lah dalam mendiskusikannya. Jadi yang terpenting dari apa yang ingin saya sampaikan adalah kawan-kawan bisa memahami mapping regulasi yang berkaitan dengan keuangan negara, pengelolaan APBD, pengelolaan APBN, kemudian pengadaan barang jasanya. Sehingga dengan mapping ini kita bisa dengan sama-sama bisa memahami, karena bagaimanapun juga kalau perbedaan didiskusikan selayaknya perbedaan, maka kita tidak akan bertemu dengan satu titik ujung diskusi yang menghasilkan solusi. Tetapi kalau kita sudah mulai masuk pada tingkat pemahaman, maka kita bisa memahami untuk mencari solusi bersama. Apakah solusinya berupa kebijakan, apakah solusinya berupa permakluman, dan apakah solusinya juga harus dengan pemahaman bersama, sosialisasi yang begitu masif kepada seluruh pihak, tidak hanya internal pengadaan barang jasa, juga kepada eksternal pengadaan barang jasa, sehingga mindsetnya bisa sama. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi satu manfaat. Kita lanjutkan lagi nanti diskusinya pada vlog yang selanjutnya. Demikian, saya Samsul Ramli, salam pengadaan, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.